Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khotijah, selaku Kepala Sekolah SD Islam At-Taqwa. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Sehat? Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semuanya. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini yang cerah kita dapat bertemu kembali by daring untuk acara MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Bunda panjatkan puji syukur kepada Allah, yang mana pada hari ini kita dapat bertatap muka, kita dapat melihat nantinya sekeliling yang ada di SD Islam At-Taqwa. Ada beberapa sedikit yang ingin Bunda sampaikan kepada anak-anak Bunda seluruhnya. Yang pertama, jaga kesehatan kalian. Yang kedua, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022. Pada pagi hari ini, Bunda akan sedikit membahas tentang SD Islam At-Taqwa. SD Islam At-Taqwa terletak di tengah-tengah komplek yang berada di wilayah Pamulang 2, tepatnya di Jalan Benda Timur 15 dan tidak jauh dari kantor Wali Kota Tangerang Selatan. SD Islam At-Taqwa sudah lama sekali berdirinya, yaitu sejak tahun 1995. SD Islam At-Taqwa memiliki 538 siswa, yang mana dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Masing-masing terdiri dari 3 rombel atau rombongan belajar, yaitu kelas 1A, 1B, 1C. Demikian pula kelas 2A, 2B, dan 2C, dan seterusnya hingga sampai kelas 6A, 6B, dan 6C. Tak lupa, di sini juga Bunda mengucapkan selamat kepada kalian semua, terutama peserta didik baru. Selamat datang, selamat bergabung, selamat belajar untuk pendidikan yang lebih tinggi dari tahun kemarin. Dan untuk kakak kelas semuanya, Bunda ucapkan selamat, kalian duduk di kelas yang lebih tinggi lagi, walaupun pembelajaran 1 tahun kemarin kita telah mengikutinya dengan menggunakan online atau daring. Kita lanjutkan lagi. SD Islam At-Taqwa sudah meluluskan sampai tahun ini sampai dengan angkatan ke-20 kakak kelas kalian. Kakak kelas kalian diterima di mana aja? Banyak sekali. Ada yang ke pondok pesantren, di Gontor, di Bogor, atau yang dekat-dekat dengan wilayah Pamulang dan sekitarnya. Ada pula yang diterima di MTSN negeri. Ada pula yang ke SMP negeri, dan ada pula yang ke SMP swasta yang lainnya. Bunda ucapkan selamat kepada angkatan ke-20 yang mana tahun ini lulus 100%. Yang kedua, kami memiliki tenaga pengajar yang cukup luar biasa. Kelas 1 masing-masing terdiri dari 2, yaitu ada 1 tenaga inti dan ada 1 lagi pendamping. Ini. Kalau untuk kelas 2, 3, dan 6 masing-masing diampu oleh 1 guru wali kelas dan dibantu dengan beberapa guru bidang studi lainnya.
Berikutnya, Bunda akan menerangkan tentang program-program yang dilakukan di SD Islam At-Taqwa apa saja. Banyak sekali. Ketika kami offline, tentunya kami memiliki banyak sekali program yang kami lakukan. Contohnya, kami mempunyai program yaitu beberapa studi banding yang dilakukan oleh guru-guru SD Islam At-Taqwa. Kami memiliki program study tour, kami memiliki program persami dan perjusa, dan kami memiliki program sanlat serta yang lainnya. Cukup banyak sekali. Anak-anak Bunda semuanya bisa melihat nantinya di website SD Islam At-Taqwa. Program yang lainnya ada pula program unggulan dari SD Islam At-Taqwa. Salah satunya adalah program ISL yang mana untuk kelas 1, 2, dan 3 adalah wajib, sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6 Bunda hanya menyediakan 2 kelas saja. Di mana kita harus melalui seleksi dan kita harus melalui beberapa tahapan tes untuk bisa duduk di kelas tersebut. Program unggulan yang kedua adalah program Iqra, di mana hanya diwajibkan untuk kelas 1 dan 2 saja. Kami berharap kalian semuanya nanti ketika duduk di kelas 3, kalian sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Makanya program Iqra kami letakkan di kelas 1 dan 2. Program yang lainnya adalah program ekskul tentunya. Ketika kami offline, kami mempunyai beberapa kegiatan ekskul. Di antaranya drum band, yang kedua marawis, yang ketiga tahfiz, yang keempat taekwondo, yang kelima pramuka, dan yang keenam bina vokalia, seni tari, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nantinya kalian boleh memilih apabila waktunya tidak bentrok. Akan tetapi ketika daring kami hanya memperlakukan program ekskul wajib saja. Untuk kelas 1 dan 2 apa saja yang boleh diikuti? Untuk kelas 1 program ekskul wajibnya adalah seni lukis. Untuk kelas 2 itu seni tari. Untuk kelas 3 bina vokalia. Untuk kelas 4 seni tari, untuk kelas 5 seni lukis, dan untuk kelas 6 bina vokalia. Karena kami secara online jelasnya akan sedikit ada pertemuannya dibandingkan ketika kami offline. Adapun jam pembelajaran kami. Jam pembelajaran kami dimulai pukul 7. Apabila itu dilakukan secara offline dan akan diakhiri pada pukul 14.25. Sedangkan kalau ketika daring bagaimana Bunda? Ketika daring pembelajaran kami dilakukan mulai pukul 8 sampai dengan pukul 11. Anak-anak Bunda yang Bunda sayangi serta Bunda cintai. Berikutnya adalah akreditasi dari SD Islam At-Taqwa. Alhamdulillah akreditasi kami mendapatkan nilai A, sempurna. Dan alhamdulillah itu pun karena ditunjang dari seluruh ruangan yang telah kami siapkan dan juga kerja guru yang luar biasa. Kami memiliki 18 kelas, kami memiliki 1 ruang lab komputer, kami memiliki juga 1 perpustakaan, kami juga memiliki beberapa ranah yang lainnya seperti UKS, koperasi sekolah, dan juga ruangan sarpras dan ruangan arsip, serta beberapa toilet yang kami siapkan cukup luar biasa. Nanti anak-anak Bunda bisa melihat video yang akan ditayangkan oleh panitia MPLS.
Dan yang terakhir, besar harapan Bunda agar kalian tetap semangat dalam belajar, ya. Gapailah setinggi mungkin cita-cita kalian dan jangan pernah kalian berputus asa. Doa kami semoga COVID ini cepat berlalu. Semoga wabah ini cepat berlalu sehingga kalian bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Jujur, Bunda mewakili semua teman-teman guru yang ada, kami kangen, kami rindu. Rindu dengan tawa kalian, rindu dengan canda kalian, rindu ketika kami memberikan pelajaran kepada kalian. Itu saja yang Bunda bisa sampaikan. Ikuti acara MPLS ini dengan baik walaupun lewat daring. Tetap semangat, salam sehat, dan tetap jaga protokol kesehatan dengan baik. Bunda akhiri dan Bunda mohon maaf bila ada kata-kata Bunda yang salah. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama Bapak Fakih. Hari ini Bapak insya Allah akan mengajak kalian tur keliling sekolah SD Islam At-Taqwa. Untuk itu ikuti Bapak bersama. Pertama-tama ini adalah gerbang sekolah. Nah, disinilah tempat dimana-mana teman-teman nanti ketika sekolah sudah aktif seperti biasa, anak-anak dianterin oleh orang tua naik mobil atau naik motor atau membawa kendaraan. Inilah gerbang pertama yang kalian akan masuki. Berhubung sekarang kita masih berada di masa pandemi, maka kita harus tetap mematuhi 5M. Nah, untuk itu mari kita masuk ke lokasi berikutnya. Nah, di sebelah kanan Bapak adalah pos satpam yang mana mereka selalu menjaga keamanan di lingkungan sekolah kita. Nah, setiap hari mereka selalu memberi keamanan yang ekstra untuk menjaga lingkungan sekolah kita dari pencuri maupun dari berbagai macam wabah penyakit. Oke, selanjutnya di belakang pos satpam ini kita akan memasuki ruangan di mana ini adalah area parkir yang biasa digunakan oleh pendidik dan pun anak-anak sekalian. Oke, berikutnya ini adalah ruang tunggu. Nah, ini adalah ruang batas pengantar untuk wali murid yang mengantarkan peserta didiknya. Nah, karena kita sekolah berasaskan Islami, maka dimohon untuk wali murid yang mengantarkan putra-putrinya ke sekolah untuk menggunakan yang pakaian yang Islami. Nah, sebelah kanan ini adalah ruang atau bangku yang digunakan peserta didik oleh ataupun wali murid yang menjemput ataupun menunggu anaknya dijemput. Dan ini adalah loket pembayaran untuk wali murid yang ingin melakukan pembayaran ke administrasi sekolah. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam gedung utama sekolah. Nah, ini adalah koridor sekolah. Biasanya, para guru akan menyebut kalian di bagian sini. Dan di sebelah kanan Bapak ada lemari piala yang nanti jika kalian berprestasi, pasti piala kalian akan dipajang di lemari ini. Sekolah ini sudah mengikuti berbagai macam lomba. Ada lomba puisi, lomba pidato, lomba futsal, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Nah, ini adalah checkpoint yang dimana di masa pandemi ini kalian harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Salah satunya menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan yang terpenting, ketika kalian bertemu kawan baru, jangan berjabat tangan di masa seperti ini. Cukup kalian silangkan tangan dan mengucapkan Assalamualaikum. Nah, di sekolah ini, gedung sekolah kita memiliki 2 lantai. Yang mana lantai pertama digunakan untuk kelas rendah dan yang di lantai 2 itu digunakan kelas tinggi dan laboratorium. Nah, di belakang Bapak ini adalah ruang guru. Yang mana di ruang guru ini guru kalian beristirahat ataupun mengolah nilai. Yuk masuk ke dalam. Nah, berhubung hari ini guru sedang istirahat di rumah, makanya hari ini ruangnya sepi. Tapi tidak menutup kemungkinan guru-guru di rumah masih mengolah nilai dan menyiapkan materi yang akan disampaikan di pertemuan yang akan datang. Nah, yang pertama
ini adalah ruangan atau gedung lantai pertama yang digunakan oleh kelas rendah. Nah, di sekolah kita ini alhamdulillahnya sudah difasilitasi oleh tempat cuci tangan atau wastafel, yang mana bagi teman-teman dan kawan-kawan kalian yang ingin masuk ke sekolah ataupun lebih tepatnya masuk ke kelas harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kenapa? Demi menjaga keamanan bersama kalian dari kuman atau wabah yang masih berkeliaran. Setelah kalian membaca Iqra bersama, kalian akan masuk ke dalam kelas kalian. Welcome to your class. Nah, di kelas ini sudah disediakan fasilitas belajar yang memadai. Salah satunya adalah papan tulis dan proyektor yang biasa digunakan apabila kegiatan menggunakan media komputer. Nah, yang luar biasanya lagi, di belakang sudah tersedia papan kreasi yang bisa digunakan untuk menempel hasil karya anak-anak masing-masing. Dan yang istimewanya, kalian pun bisa menghias sendiri papan kreasi kalian. Oh iya, karena sekolah ini kita menjaga kebersihan, jadi ketika teman-teman masuk ke dalam kelas, sepatunya ditaruh depan dan di belakang digunakan untuk menaruh sendal kalian. Dan di sini ada locker room kalian masing-masing yang bisa kalian isi dengan sejadah, Al-Quran, ataupun alat yang mau digunakan untuk belajar sehari-hari. Di ujung lantai 1 ada toilet yang bisa digunakan untuk siswa kelas rendah. Nah, toilet ini sudah direnovasi dan dijaga kebersihannya. Bersih, tak ada sampah ataupun tisu. Jadi begitu, jika nanti anak-anak masuk sekolah, harap buang sampah di tempatnya. Dan selalu cuci tangan setelah melakukan aktivitas ataupun masuk ke toilet. Berikutnya adalah janji Bapak. Ini adalah kelas 1A, berikutnya adalah kelas 1B, yang dimana lantai 1 digunakan untuk kelas rendah. Di depan kalian sudah ada kelas 1C dan tangga penghubung untuk ke kelas lantai 2. Berikutnya adalah kelas 2A. Selanjutnya di ruangan berikutnya ada kelas 2B, 2C, dan yang paling ujung adalah kelas 3A. Di setiap kelas sudah ada mikrofon pengeras suara yang digunakan untuk memberi kabar terkait kegiatan belajar dan mengajar. Di sebelah kanan kalian juga ada tanda penghubung untuk kelas tingkat yang lebih tinggi. Yuk kita ke atas. Tangga ini digunakan oleh kakak-kakak kelas kalian, yang mana dibagi dua bagian. Garis hijau untuk yang turun dan merah untuk kita yang sekarang sedang naik ke lantai 2. Ada mading yang digunakan untuk mengisi papan informasi dan bisa juga diisi oleh kelas kalian yang menarik. Dan selalu disediakan CCTV yang dimana kalian bisa akses, dan yang terpenting kalian bisa aman dengan apa yang kalian bawa di sekolah. Assalamualaikum. Selalu gunakan salam ketika kalian masuk ke dalam ruangan. Kira-kira ruang apa nih? Ada komputer, ada proyektor. Kira-kira ruangan apa? Ya, betul. Ini adalah ruang komputer yang kalian akan gunakan ketika kalian mempelajari mata pelajaran teknologi informatika dan komunikasi. Oke, nanti kalian belajar di sini sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan tidak akan berkerumun. Kita pindah ke ruang berikutnya. Yuk, ikuti Bapak terus. Buku adalah jendela dunia. Nah, itu adalah kata-kata peribahasa yang pas untuk ruangan berikut ini. Ya, betul. Ini adalah ruang perpustakaan. Di sini banyak daripada buku-buku ensiklopedia dunia yang bisa kalian baca, kalian tambah wawasan kalian masing-masing. Biasanya, teman-teman atau kakak kelas kalian mengisi waktu istirahat untuk yang sedang berpuasa sunnah ataupun yang ingin menambahkan wawasannya dengan membaca di perpustakaan ini. Salah satunya adalah dongeng. Nah, dongeng adalah salah satu daripada cerita yang bisa kalian nikmati untuk menambah wawasan kalian, baik itu terkait ilmu pengetahuan ataupun kejenakaan kalian. Selanjutnya,
di belakang ada global dan berbagai macam alat sains. Kenapa ada di perpus? Karena ruangan sainsnya sedang direnovasi demi kenyamanan kalian bersama. Bagus-bagus ya. Ini adalah salah satu karya dari kakak kelas kalian. Kalian pun bisa mengisi karya kalian di sini jika kalian pun mengerjakannya dengan serius dan berani berkreasi. Nah, sesuai janji Bapak, di lantai 2 ini digunakan untuk kelas atas. Di sana ada kelas 4B, kelas 4C, dan berikutnya adalah untuk ruangan yang digunakan oleh kakak kelas kalian di kelas 5. Ada kelas 5A, ada kelas 5B, 5C, dan yang ujung adalah kelas 6A. Nah, di belakang kelas 6A itu ada toilet yang biasa digunakan oleh guru. Nah, dan yang di lorong ini adalah toilet yang digunakan untuk kalian peserta didik. Yang sebelah kanan untuk toilet wanita dan yang sebelah kiri adalah toilet untuk pria. Nah, ini adalah toilet yang digunakan oleh siswa laki-laki. Alhamdulillah ada banilazah. Gunakan kaki kanan ketika keluar dari toilet dan kaki kiri ketika kalian masuk ke dalam toilet. Baca doa supaya terhindar dari godaan setan dan jin. Nah, di sini ada wastafel yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin makan ataupun setelah makan. Selalu jaga kebersihan, gunakan air seperlunya, dan gunakan sabun supaya makin bersih dan terhindar dari kuman. Oke, dan jangan lupa tutup kembali dan ucapkan alhamdulillah. Hai, Bapak bukan merenung, Bapak mensyukuri nikmat yang sedang Allah turunkan hari ini. Ini adalah tangga penghubung untuk lantai 1. Nah, ini adalah pemandangan yang kalian akan nikmati ketika kalian turun dari tangga sebelah kanan. Di belakang Bapak ada lapangan yang luas. Nah, ini adalah lapangan yang biasa digunakan untuk kalian olahraga, futsal, basket, upacara, dan digunakan untuk kegiatan lomba, pentas seni, dan lainnya. Ikuti Bapak terus ke tempat berikutnya yang menarik. Ini adalah lapangan yang bisa kalian gunakan untuk kegiatan kalian mengisi istirahat dan kegiatan olahraga. Berhubung hujan, kita akan langsung expose ruangan yang kalian akan gunakan untuk jam istirahat kalian. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa yang kita gunakan ketika kalian ada di ruang ini. Ini adalah kantin yang kalian gunakan untuk makan ketika waktu istirahat. Berhubung sedang dalam keadaan renovasi, jadi semua meja dan bangku dibersihkan untuk kenyamanan kalian setelahnya. Ingin beli buku sekolah, perlengkapan sekolah, ada koperasi yang menyediakan. Jadi kalian gak usah perlu repot-repot keluar sekolah ataupun ke tempat fotokopi yang jauh. Allahumma rabban nas azhibil basa ishfi wa anta syafi. Doa yang kita baca ketika kalian ingin melihat teman kalian atau menengok teman kalian yang sedang bekerja. Ini adalah ruang UKS, biasa digunakan untuk kegiatan kesehatan seperti imunisasi dan kegiatan lainnya. Selanjutnya kita akan expose ruang berikutnya yang ada di sekolah kalian. Ini di samping ruang UKS ada ruang komite sekolah yang digunakan oleh perwakilan daripada orang tua kalian. Karena kondisinya masih pandemi, jadi ruangan ini masih ditutup. Samping ruang komite ada ruang sarana dan prasarana, biasanya diisi oleh alat kesenian dan alat olahraga. Dan di ujung sini ada ruang arsip yang biasa digunakan untuk kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah ini. Dan di ujung ruangan ini ada toilet yang digunakan untuk toilet pria dan wanita. Nah, ini
ini adalah ruang pantry. Ruang ini digunakan biasanya pada hari Jumat untuk perempuan mengisi kegiatan keputrian. Salah satunya ada cooking class. Ada kompor, ada rice cooker, dispenser, dan rak piring. Nah, kalau untuk laki di hari Jumat, kita akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid. Kita akan pergi ke masjid bersama. Ini adalah ruang wudhu yang kalian gunakan bersuci sebelum sholat berjamaah. Kita akan masuk ke masjid. Dunubi wa ftahlik abwaaba rahmatik. Gunakan kaki kanan ketika kalian masuk ke masjid. Nah, di masjid ini kita melaksanakan kegiatan sholat zuhur berjamaah, dan untuk putra khususnya di hari Jumat melaksanakan sholat Jumat bersama. Dan ada pengeras suara yang kita gunakan biasa untuk melaksanakan sholat Jumat bersama dengan membaca tilawah sebelumnya. Dan untuk putri ataupun putra yang membawa mukena ataupun kain biasa diletakkan di ujung daripada masjid ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah selesai kita berkeliling sekolah kita. Di akhir semen kalian akan melihat taman yang ada di sekolah, karena taman di sekolah ini adalah salah satu pemasok oksigen terbaik. Dan sekedar saran untuk kita semua, tetap jaga kesehatan, karena sejatinya wabah ini adalah mengingatkan kita untuk selalu menjaga kesehatan. Kurang lebihnya Pak Fakih mohon maaf. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Akhirul kalam, kalau ada lidik yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sekolah.